Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan di hari ini, di kesempatan kali ini kalian seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana dengan seizinnya lah kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini sebagaimana mestinya. Oke. Sholawat dan salam, marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersambung kepada para keluarga beliau dan para sahabat beliau. Oke. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang terkait dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, untuk kecepatan ya, ini kalau kita berbicara kecepatan itu tidak lepas daripada jarak dan waktu. Nah, adapun kecepatan itu jarak maupun waktu itu adalah sesuatu hal yang sehari-hari kita pasti jumpai ya. Itu terkait dengan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya ya, si Ahmad dari rumah menuju ke sekolah tentu memiliki kecepatan. Tanpa kecepatan atau kecepatannya sama dengan 0, itu mustahil akan sampai ke sekolah. Nah, itu contoh paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, apa sih kecepatan itu ya? Secara matematis, kecepatan itu adalah satuan jarak yang ditempuh dalam satuan waktu tertentu. Satuan jarak yang ditempuh dalam beberapa satuan waktu yang dibutuhkan dalam menempuh jarak tersebut. Nah, itulah kecepatan. Kalau dituliskan dalam rumus, maka kecepatan itu dirumuskan sebagai jarak per waktu ya. Waktu jarak itu adalah satuan jarak, ini jarak tempuh ya. Jarak itu adalah jarak tempuh, kemudian waktu itu adalah waktu tempuh ya. Contoh misalnya si Ihsan ya. Si Ihsan ini jarak rumahnya dari ke sekolah itu kurang lebih misalnya 10 km. Nah, si Ihsan mengendarai kendaraan ya dari rumah menuju ke sekolah dalam waktu misalnya 15 menit. Maka berapakah kecepatan si Ihsan tadi ya sampai ke sekolah? Berarti satuan jaraknya tadi berapa? 10 km dibagi dengan 15 menit. Kemudian disederhanakan, itulah kecepatannya. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Selain kecepatan ya, jadi nanti soal-soal yang terkait dengan ini, selain kecepatan itu ada yang ditanyakan adalah jarak. Nah, kalau jarak yang ditanyakan itu jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kadang juga yang ditanyakan adalah waktu. Kalau yang ditanyakan adalah waktu sama dengan jarak dibahagi atau diper dengan kecepatan ya. Ya, oke. Sepertinya kalau kita lihat ya, ini tidak sederhana, agak panjang. Kan kalian susah menghafalnya kalau agak panjang rumusnya ya.
rumus yang terkait. Nah, di sini kecepatannya kita misalkan saja dengan K ya. Jadi untuk K itu nanti maksudnya adalah kecepatan. Adapun jarak itu adalah J ya. J, kemudian waktu adalah W. Nah, jadi bisa dirumuskan seperti ini ya. K sama dengan J per W ya. Atau J sama dengan K dikali dengan W, atau W sama dengan J per K ya, J per K. Nah, ini ada 3 rumus yang terkait. Nah, adakah trik untuk mudah dalam mengingat rumus ini? Ya, ini nanti di beberapa soal ya. Jadi kadang yang ditanyakan adalah kecepatan, kadang yang ditanyakan adalah jarak, kadang yang ditanyakan adalah waktu. Nah, ada enggak trik supaya kalian mudah mengingat dari rumus ini? Nah, perhatikan. Bapak akan kasihkan kalian trik. Ini namanya segitiga ajaib ya. Jadi Bapak sebut saja ini adalah segitiga ajaib. Nah, kita buat dulu segitiganya. Insya Allah ini mudah kalian ingat. Kemudian di sini ada J, sini ada K, sini ada W ya. Nah, nanti pada soal jika ditanyakan adalah jaraknya, maka J itu yang ditutup. Ditutup. Berarti jarak sama dengan, nah ini K ini silang maksudnya dikali, berarti kecepatan dikali dengan waktu. K dikali W, kecepatan dikali dengan waktu. Ya. Kalau yang ditanyakan adalah kecepatannya, berarti yang kita tutup adalah K, di mana K itu kecepatan sama dengan jarak dibahagi dengan waktu. Ini per berarti dibahagi maksudnya ya. Jarak dibahagi dengan waktu. Kalau yang ditanyakan waktu tempuhnya, berarti yang kita tutup adalah W ya. W sama dengan apa? Jarak. Ini jarak dibahagi dengan waktu ya. Jarak dibahagi waktu. Nah, coba kita cocokkan dengan rumus ini ya. Nah, kalau K ditanyakan berarti K ditutup J per W ya. J dibahagi dengan W, jarak dibahagi dengan waktu. Kalau J yang ditanyakan berarti J-nya ditutup, K itu dikalikan dengan W seperti ini, K dikali dengan W. Kalau waktu yang ditanyakan berarti yang kita tutup adalah W-nya, J per K atau J dibahagi dengan K. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mudah kan untuk diingatnya? Ya, insya Allah mudah untuk kalian ingat. Ya, oke, kita langsung masuk ke contoh ya. Masuk ke contoh. Ini ada contoh ya. Ahmad menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 detik. Berapakah kecepatan rata-rata si Ahmad? Nah, berarti yang ditanyakan adalah kecepatannya. Berarti yang ditanyakan adalah K. Maka nanti K-nya harus kita tutup ya. Jadi K sama dengan, nah berarti yang ditanyakan adalah kecepatannya, maka yang kita tutup nanti adalah K. K J per W ya. Ini mudah kan? Ingat K sama dengan J per W. Nah, J itu adalah jarak. Tadi jaraknya berapa? 100 meter ya. Satuannya nanti di belakang ditulis ya. Kemudian dibahagi dengan waktu. Nah, waktunya di situ berapa? 20 detik, berarti 20. Nah, kita coret. 10 bahagi 2 berapa? 10 bahagi 2 itu 5. Nah, berarti kecepatannya adalah 5. Nah, ini tadi satuannya kan meter ya. Ini satuannya tadi meter. Jaraknya satuannya meter, kemudian waktunya itu satuannya detik. Nah, berarti di sini nanti 5 itu kecepatannya yang 5 tadi itu satuannya adalah meter per detik.
atau kita singkat saja dengan M, meternya M ya, terlalu panjang kita tulis meter per detik. Berarti jawabannya adalah, ini ada optionnya ya, berarti jawabannya adalah bagian A. Oke, kita ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini, perhatikan soalnya. Ihsan mengendarai sepeda motor selama 2 jam. Nah, 2 jam 30 menit. Berarti 2 jam 30 menit ini adalah waktu ya. Nah, dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Nah, berarti yang diketahui adalah waktunya sama kecepatannya. Maka yang ditanyakan pasti apanya? Pasti jarak tempuhnya ya. Pasti jaraknya ditanyakan. Oke. Nah, bagaimana caranya? Sesuai dengan kaidah tadi, yang ditanyakan adalah jarak. Berarti nanti yang kita tutup adalah J ya. J-nya kita tutup. Berarti kita dapatkan K dikali W. J ditutup karena J-nya ditanyakan. K dikali dengan W. Nah, kita masukkanlah K-nya berapa. Ingat, K itu adalah kecepatan. Ini 48 ya, 48 kali dengan waktu. Nah, perhatikan di sini, ini kecepatannya kilometer per jam. Kilometer per jam. Nah, kita tahu bersama 2 jam 30 menit. Ingat, 1 jam itu kan 60 menit. Nah, kalau 2 jam 30 menit itu kan berarti 2 jam setengah. Karena 30 menitnya ini itu setengah jam. Itu setengah jam. Oke. Berarti 2 jam 30 menit itu maksudnya 2 jam setengah atau 2,5. 2,5. Oke. Nah, 48 dikali dengan 2,5. Nah, itu berapa? 48 kali 2,5 itu berapa? Ya, ada yang tahu? Kita cakap saja ya. Jadi bersama 48 kali 2,5. Kita simpan dulu komanya. Jadi kalau mengalihkan bulat dengan desimal seperti ini, komanya diabaikan dulu ya. Kita kali seperti biasa. 5 kali 8 itu 40, 0, 4 ya. 4 kali 5 20. 20 tambah 4 itu 24 ya. 2 kali 8 16, simpan 1. 2 kali 4 8, 9 ya. Jumlah 0, kemudian 4 tambah 6 itu 10, simpan 1 gitu kan ya. Nah, 1 ditambah 2 tambah 9 ini kan 11, tambah dengan sisanya tadi 1, 12. Nah, komanya turun. Tadi kan satu angka di belakang koma ya. Nah, berarti 120. Maka hasilnya adalah 120 kilometer. Iya. Oke, jadi kita dapat 120 kilometer. Nah, kita lihat optionnya mana. Oh, berarti optionnya adalah bagian C. Oke, bagaimana dengan contoh 1 2 dan contoh 1 dan 2 tadi? Paham ya? Oke, alhamdulillah kalau paham semua. Oke. Nah, ini ada contoh ketiga. Hanya saja waktunya kita akan berakhir. Maka untuk contoh ketiga ini Bapak serahkan ke kalian sebagai tugas untuk latihan di rumah. Nanti kalau ada kesulitan silakan dihubungi Bapak jika Bapak tidak lagi sedang mengajar ya. Oke. Karena waktunya kita sudah berakhir, Bapak akhiri pertemuan kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.